Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar apel gabungan operasi Mantap Praja Pengamanan Pilkada 2024 di lapangan Silang Monas pagi tadi. Apel gabungan ini sebagai komitmen kesiapan TNI Polri dalam mengawal pesta demokrasi. Ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gabungan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Apel dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Sebanyak lebih dari 88.000 personel gabungan dari TNI Polri dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas dikerahkan dalam operasi Mantap Praja Jaya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para personil ini akan disebar ke lebih dari 31.000 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Momen apel ini menjadi simbol kesiapan total seluruh pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi di Jakarta Raya. Adalah bagaimana kita menjamin keamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengawasan yang transparan dan adil, dan pastinya juga adalah bagaimana kita bersama mendorong partisipasi aktif masyarakat. Siapapun yang terpilih nanti itu adalah sebuah proses demokrasi yang harus kita terima. Dan mudah-mudahan ya berharap mau satu putaran atau dua putaran itu kita serahkan kepada masyarakat yang punya hak suara. Yang jelas kita semua aparat ya, pemerintah dan aparat sama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan kondusif. Operasi Mantap Praja Jaya digelar selama 140 hari. Puluhan ribu personil yang terlibat akan siaga mengantisipasi potensi kerawanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada Serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik Pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Pemirsa, Menko Polkam menggelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan Pilkada di daerah rawan bencana. Menko Polkam menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada Serentak pada hari Rabu mendatang.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal, termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik, hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara untuk bersikap netral dalam proses Pilkada serentak 2024. Ini dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan, seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. KPU Kabupaten Kerinci Jambi, pemirsa, mulai mendistribusikan logistik Pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas memastikan surat suara tersebar merata. Penyaluran logistik Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita luruskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS di lokasi-lokasi pengungsian. Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta SIKA agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Wamendagri Bima Arya memastikan pilkada akan berjalan dengan sesuai jadwal dan akan dimaksimalkan untuk memfasilitasi seluruh pengungsi, baik yang mandiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta SIKA
agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani juga akan memfasilitasi Pilkada serentak 2024 di tempat rehabilitasi. Para penerima manfaat yang berada di tempat layanan rehabilitasi seperti korban bencana, lansia, penyandang disabilitas, hingga pelaku intoleransi paham radikal tetap bisa menggunakan hak pilihnya. PMI itu ikut memilih untuk ikut demokrasi memilih. Jadi Sentra Handayani memfasilitasi ini akan menguruskan semuanya dokumennya agar dia bisa memilih di sini. Bentuk demokrasi, hak pilihnya tetap dia bisa mengikuti. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah di Sindo Malam.